Sudah ada kesepakatan kontrak saya dan Coach Sintayong sampai Juni dengan dua parameter untuk perpanjangan lebih panjang lagi sampai 2027, yaitu apa? Meloloskan tim Indonesia senior ke 16 besar. Kedua, meloloskan tim U23 kita ke 8 besar. Itu kesepakatannya. Sama kalau ditanya. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus update dari timnas senior. Nah, kita sudah melihat kemarin bahwa sebenarnya beredar kabar mengenai Sintayong dan kontraknya. Oke. Kemarin sudah banyak yang DM ke saya, "Bang, tolong bahas mengenai updatean kontrak Sintayong. Apakah Sintayong ini mau untuk diperpanjang bersama PSSI?" Nah, karena dilihat kemarin juga sudah beredar yakni berita asal Korea yakni Sport Pyongyang yang mengatakan bahwa Sintayong ini sudah mengakui bahwa mendapatkan tawaran dari negara lain untuk menukangi salah satu tim kuat salah satunya itu ada di Asia. Dan menurut saya wajar saja. Mengapa saya bilang wajar? Karena memang Sintayong performanya di Piala Asia ini memang sangat luar biasa. Banyak media-media yang menyorot dengan lolosnya Indonesia ke 16 besar. Ini memang menjadi hal yang sangat bagus sebenarnya bagi karir Sintayong. Tetapi kalau kita melihat statement Sintayong yang mengatakan bahwa dia akan bertahan ke Indonesia, akan menepati janjinya hingga Juni, karena akhir kontraknya itu di bulan Juni nanti. Tak terlepas dari semua itu, menurut saya ini adalah rasa komitmen dirinya. Dan banyak yang bertanya kepada saya kemarin DM juga, "Bang, ini kenapa Sintayong kok berani mengumbar masalah dia mau dikontrak dengan tim lain sedangkan dirinya masih berada dan juga memiliki tanggung jawab dengan Indonesia?" Nah, di sini mungkin saya ingin jelaskan sedikit teman-teman Aturan FIFA mengenai kontrak pemain ataupun pelatih pelatih tim nasional khususnya itu mengatakan bahwa setiap tim ataupun negara yang ingin bernegosiasi itu boleh selama kontraknya itu masih tersisa 6 bulan atau setengah tahun. Artinya saat ini banyak sekali negara-negara yang sedang negosiasi dengan Sintayong. Itu wajar dan itu diperbolehkan oleh FIFA karena memang aturannya seperti itu. Ini mengantisipasi dan juga sebagai perencanaan karir pelatih ke depan, dan itu tidak masalah. Dan ini pun dengan adanya beredar berita bahwa Sintayong ini diminati oleh negara yang memang menginginkan jasanya, ini pun Erick Thohir pun juga langsung memberikan statement dari Bapak Erick Thohir mengatakan bahwa dia profesional dengan kontrak yang sudah ada, dan dirinya pun mengatakan jika memang Sintayong ingin hengkang sebelum kontraknya berakhir itu tidak masalah kalau memang dia ingin hengkang. Tetapi Bapak Erick Thohir mengatakan bahwa untuk kabar itu dia tidak terlalu beranggapan serius, karena melalui media sosial Instagramnya beliau mengatakan bahwa memang kontraknya hingga Juni dan dia ingin profesional karena ada satu lagi target yang belum terpenuhi, yakni bagaimana nantinya Indonesia membawa pulang 8 besar target membawa target besar yakni 8 besar. Kalau misal nanti itu tidak terpenuhi kita tidak tahu bagaimana nasib ke depan kontrak Sintayong. Yang jelas ini menjadi menurut saya hal yang memang harus dilandasi dengan perencanaan ke depan. Bapak Erick Thohir mengatakan secara jujur ini di luar dia menjadi ketua umum PSSI Ini statementnya dia ungkapkan bahwa dirinya kalau dari segala performa timnas senior dia sangat puas. Pak Erick cari nggak alternatif pelatih pengganti Sintayong? Nggak ada, karena sepakatannya itu. Dan kalau terjadi, automatically kita bicara sampai 2027. Apakah saya puas dengan Coach Sintayong? Puas. Tapi kan saya dididik selama ini sebagai profesional, nggak boleh pakai perasaan. Walaupun saya sayang sama Coach Sintayong, saya harus punya target. Bahkan cukup puas dengan performa Erick Thohir, performa Sintayong. Dan kalau dilihat dari sini, saya melihat memang Bapak Erick Thohir sebenarnya juga ingin mempertahankan Sintayong. Hanya tinggal satu target lagi kata beliau, yakni
8 besar di Piala Asia. Itu adalah targetnya Piala Asia U23 di bulan April nanti. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, pertama kita sudah berhasil ya lolos 16 besar itu untuk kemarin ya Piala Asia Senior. Nah, untuk Piala Asia U23 di bulan April ini ya, ini bukan kalender FIFA, itu faktor pertama. Kalau memang ini akan menjadi acuan ya secara peringkat, tentu itu tidak akan berpengaruh ke Indonesia. Mungkin ya Indonesia akan lebih diperhitungkan oleh negara lain karena mampu untuk bisa berprestasi lolos 8 besar. Ini poin plusnya. Dan kemudian kalau memang ini target Sintayong ya untuk bisa diperpanjang atau tidak ya, saya berbicaranya kalau melihat perencanaan ya, ini kita juga harus melihat apakah para pemain nanti, karena ini tidak kalender FIFA, apakah bisa dilepas oleh klubnya, termasuk pemain-pemain yang ada di Eropa seperti Elkan Bagat, Ivar, Rafael ya, dan juga beberapa pemain seperti Justin Hubner yang juga memang menjadi pondasi atau pemain-pemain inti di klubnya. Nah, kita juga tidak tahu. Nah, artinya yang ingin saya harapkan dari PSSI di sini adalah ketika memberikan target ya, apalagi lolos 8 besar, semoga saja pengupayaan pemain-pemain tersebut ya agar nantinya Sintayong juga bisa memaksimalkan target itu ya, semoga saja bisa ya, bisa hadir dan juga bisa berkumpul, bisa mengikuti TC. Bahkan Sintayong juga ingin mengatakan sudah mengatakan bahwa ingin melakukan TC di bulan Maret, artinya bulan 3. Nah, ini artinya memang tidak main-main, artinya Sintayong pun ingin berjanji kepada federasi untuk menyelesaikan kontraknya dibanding memilih ya bernegosiasi dengan negara lain. Itu adalah applause ya, itu adalah poin yang sangat bagus. Dan yang jelas ya, apa yang menjadi target ini semoga balance ya, Sintayong balance ya, juga federasi balance. Nah, itu poin pentingnya. Karena ketika Sintayong ini berhasil meloloskan Indonesia 16 besar ya, media Korea pun banyak yang mengangkat namanya, dan masyarakat Korea ya, ini setelah ini survei oleh Sport Kyungyang ya, salah satu media Korea, dia juga mengatakan bahwa masyarakat Korea masih banyak yang menginginkan Sintayong untuk kembali melatih ke timnas Korea karena prestasinya bersama timnas Indonesia, kemudian prosesnya bersama timnas Indonesia itu sudah terlihat dan luar biasa. Nah, artinya kalau ya ini mungkin kalau nanti Sintayong tidak diperpanjang oleh PSSI ya, tidak diperpanjang oleh timnas Indonesia, tentu mungkin yang sangat cinta dengan bagaimana proses timnas saat ini itu sangat-sangat kehilangan. Saya sangat yakin itu, apalagi ketika memang betul ya nanti Sintayong diputus kontrak, dia mampu untuk berkembang bersama negara lain. Saya sangat yakin bagaimana sakitnya kita kemarin sudah kehilangan sosok Luis Mia ya, walaupun hanya kurang lebih 2 tahun ya bersama timnas, tetapi bagaimana statistik filosofinya itu sudah membuat kita tidak bisa move on. Apalagi Sintayong yang kurang lebih 4 tahun membangun, memproses, dan juga sudah memiliki banyak sekali pahit manisnya di Indonesia ya. Menurut saya, kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia yang berharap kontrak Sintayong ini diperpanjang, tentu ini akan membuat kita juga sulit move on dengan Sintayong. Tetapi di sini ada poin plus yang dikatakan oleh Bapak Erick Thohir ya. Jika 2 target itu terpenuhi ya, pertama kita sudah dipenuhi ya, atau terpenuhi, yang kedua ini belum. Jika itu nanti sudah terpenuhi, beliau langsung mengatakan bahwa langsung diperpanjang hingga 2027. Nah, ini artinya memang masih layak ya jika memang harapan ini nantinya terjadi. Yang jelas, lagi-lagi ini adalah target yang di luar kalender FIFA. Itu yang menurut saya menjadi hambatan Sintayong, apakah bisa sesuai ataupun bisa memaksimalkan target itu. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah kalian setuju jika Sintayong ini diperpanjang atau memang disudahi? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.